Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil akhir. Amma ba'du. Para saudara sekalian, mari kita lanjutkan syarah Al-Faidatul Khamisah. Yu'tabaru fi kulli minaz zawzani umurun. Diperhitungkan dalam setiap pasangan ada beberapa hal berikut ini. Jadi kalau nikah tidak hanya lawan jenis ya, laki-laki, perempuan ya, tetapi juga ada yang perlu diperhitungkan oleh kalian sebagai calon suami, sebagai calon istri. Apa yang diperhitungkan ya? Pamimma yu'tabaru fi zawj, sebagian dari yang perlu diperhitungkan dalam milih suami seorang istri, jadi ayyakuna kuf'an laha, suami itu harus sekufu dengan istri, sepadan ya. Misalnya hamba sahaya tidak boleh menikah dengan merdeka, istrinya perempuannya merdeka, maka tidak sekufu dengan hamba sahaya ya. Itu bab baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, an-nikahu rikun, nikah itu perbudakan. Falyanjur ahadukum aina yad'u karimatahu, hendaklah salah seorang kalian melihat aina yad'u karimatahu, di mana meletakkan akan wanita yang dimuliakannya, artinya anaknya. Paling jauh dijual. Nah, janganlah seorang daripada kalian menikahkan anaknya, putrinya, illa mimman kana lahu kuf'an laha, kecuali dengan seorang suami yang sekufu ya dengannya. Sekufu itu mumasilan atau muqariban, sama. Kalau mahasiswa dengan mahasiswi, santriwan dengan santriwati, itu sekufu ya, penting. Nah, sekarang apa? Wal mu'tabaru fil kafah indal a'imah. Nah, yang menjadi perhitungan di dalam sifat kesepadanan adalah ad-dinu, agama. Tuh, agamanya sama. Makanya tadi kemudian bilang santri dengan santri itu sudah sekufu, sama-sama sudah wisuda, itu sekufu tuh. Tapi kalau belum, sama-sama belum, itu sekufu. Jadi kalau wanitanya, santri putrinya sudah diwisuda, nah suaminya, kalau suaminya baru jilid 1, jangan, itu nggak sekufu. Nggak sekufu itu ya. Jilid 2 itu nggak sekufu itu ya. Kalau perempuannya sudah bisa baca Fathul Muin, nah kalau suaminya, calon suaminya belum bisa, itu nggak sekufu, walaupun sama santri ya. Kita besok aja, itu sebenarnya sekufu lah. Wan nasab, nasab itu sekufu. Nasab ini turunan siapa, itu penting. Makanya di kiai-kiai Jawa Tengah, Jawa Timur itu begitu, pasangan dengan anak kiai anu, anak kiai. Watamumul khilqah, sempurna akhlaknya, sempurna ciptaannya, jadi sama-sama normal lah, itu sekufu. Ya kalau suaminya ya, laki-lakinya tidak normal, misalnya punten ya, matanya nggak ada satu gitu, nah itu nggak sekufu tuh ya. Telinganya cuma sepotong gitu, itu nggak sekufu. Wal yasar, nah yasar juga sama ya, dalam segi kekayaan. Jadi sama-sama, misalnya pendapatannya si calon suami, calon istri sama ya, sekufu itu. Wal khirfatul jalilah, nah pekerjaan yang mulia. Kerjaannya apa? Banyak kerjanya di bank. Kerjaannya apa? Jualan cilok, sama-sama jualan cilok, itu sekufu itu ya. Kemudian wayan bagi lahu ayyan wiya bitajujia, perlu sekali bagi suami
perlu apa? Berniat ketika menikah itu itba'as sunnah, ikutin sunnah Nabi. Wa taksiro ummatin Nabi, niat untuk memperbanyak umat Nabi. Awal ini perlu luruskan oleh kalian ketika kalian nikah nanti. Saya mau menjalankan sunnah Nabi, saya ingin memperbanyak umat Nabi. Wal qiyamah, dan berdiri bihusnir riayah, dengan bagusnya perlindungan ala zaujah. Niatkan kamu kalau nikah untuk melindungi seorang wanita, bukan untuk menyakiti. Itu untuk melindungi, ya. Jadi kalau boleh dikatakan sebagai bodyguard, pengawal, ya, kemana-mana dikawal, sebagai bodyguard atau pengawal, ya. Wahifzuddin, nah, untuk melindungi agama, jangan sampai berbuat zina, makanya saya menikah. Warja'a waladin soleh, mengharapkan anak yang soleh, yang ulah yang mendoakannya. Niat yang berikutnya apa? Mengharapkan punya anak soleh yang nanti ketika sudah tiada, ya, anak soleh itu bisa investasi bagi kita. Ada berapa tak? 1. Itba'as sunnah. 2. Taksirul ummatin Nabi. 4. Al-qiyam bihusnir riayah. 3 ya. 4. Hifdzuddin, ya. 5. Roja'a waladin sholih. Itu niat nikahmu seperti itu, ya. Sebab kata Nabi, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nanti kita akan apa dari pahala ini? Dapat pahala dari pernikahan itu. Bukan hanya sekedar melampiaskan apa biologis, walaupun itu memang hak diri kita, tapi itu bukan jadi tujuan, ya. Supaya jadi ibadah nikahnya, maka pasanglah niat dari sekarang yang 5 tadi. Nah, kemudian untuk mendukung tadi kan menghasilkan anak soleh. Kita tahu ada sabda Nabi, idza mata, di mana meninggal sapal insanu, in qata'a, terputus anhu dari insan apa amaluhu, amalnya, illa min salasatin, kecuali yang 3. Yang 3 ini tidak akan putus. 1. Min shadaqatin jariyatin, sedekah jariah, wakaf. Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Waladin sholihin yad'ulah, ya. Dah, berikutnya, wa mimma yu'tabaru fi zaujah, dari sebagian yang diperhitungkan, harus menjadi perhitungan kalian, harus menjadi pertimbangan kalian, ya, untuk menikahi wanita. Sebaiknya wanita itu khaliyatan min mawani'in nikah, wanita yang kosong dari penghalang-penghalang nikah, ya, dari penghalang nikah. Berarti bukan mahram, gitu ya. Wa minaz zauji, dia juga sudah lagi berstatus suami orang, jadi sudah habis masa iddahnya. Taruhlah pertama kita lihat, oh dia perawan, bagus itu, nikah dengan perawan. Oh dia janda, nah jandanya sudah habis iddah atau belum? Oh sudah habis iddah, bahkan setahun yang lalu, ya. Apalagi kalau ditinggal wafat oleh suami. Nah ketika ditinggal wafat oleh suami, 130 hari tidak boleh menikah dulu dengan yang lain. Terus wa antakuna, dan terbukti itu perempuan arifatan tahu bima intawat, mencakup alih asma apa syahadatani, 2 kalimat syahadat. Jadi nikahlah dengan wanita yang tahu kandungan 2 kalimat syahadat, berarti ngaji tauhid, pernah ngaji tijan, pernah ngaji Fathul Majid, apalagi Kifayatul Awam. Jadi ya, orang yang ma'rifat, orang yang tahu, wanita yang tahu. Jangan sampai bisa tanya siapa Tuhanmu, nggak tahu siapa ya, yang gituan nggak dinikah, itu dinikahi, jangan. Wa antakuna zatadin, nah wanita yang ditinggal itu harus menikah, memiliki agama, pengetahuan agama. Makanya ke santriwati cocok, ya, ataupun yang pernah mau belajar ilmu agama. Ini mas, antakuna zatidin, memiliki ilmu agama, ya.
Banyak Habib menyetujui kalian nikah dengan si anu karena itu memang perintahnya Zatuddin yang memiliki agama. Ya, memiliki agama. Fadfar bidati dintu. Kata Nabi apa? Tunkahul mar'atu limaliha, silakan. Kalian nikahi wanita karena hartanya, wa jamaliha karena kecantikannya, wa nasabiha karena silsilahnya, wa diniha dan karena agamanya. Tapi ingat dari yang 4 tadi, fa'alaika bidzatiddin, maka hendaklah engkau memilih orang yang beragama. Taribat yadaka, kalau tidak maka akan rusak, binasa. Taribat itu apa yadaka, kedua tanganmu, rugi. Ya. Man nakaha, barang siapa yang menikahi almar'ata limaliha karena hartanya, wajamaliha karena kecantikannya, haramallahu, tuh Allah akan mengharamkan kepada orang tersebut malaha, hartanya, wajamalaha. Jadi kalau menikah karena hartanya, karena kecantikannya, maka si laki-laki itu justru tidak akan mendapatkan harta dan kecantikannya. Ya, tapi waman nakah didiniha, barang siapa yang menikah karena agamanya, razaqah, memberikan rezeki kepada man, siapa Allah, malaha, hartanya, wajamalaha dan kecantikannya. Kalau nikah karena agama, nanti akan menjadi apa? Akan diberi harta. Ya, justru akan diberikan diberkahi rata-ratanya. Dan wanita itu akan selalu cantik di hadapannya. Ada kan secara kulit, secara zohir cantik, tapi suami memandangnya, jelek banget istri saya, pada cantik. Ya, jajar pasar lah, bukan di atas pasaran. Di atas pasaran. Boleh, ya. Ya, jadi terus ada lagi hadis Nabi, la tankahu, jangan menikahi, atau la tunkau, tidak nikahi siapa almar'atu li jamalia karena kecantikannya. Pala'ala jamalah, bisa jadi apa jamalah kecantikannya, yurdiha, menghinakannya, wala limaliha, jangan karena hartanya. Pala'ala, bisa jadi malaha, hartanya, yutghiha, ya, membuat dia apa, melampaui batas. Jadi jangan karena itu, ya. Dan kami kemudian wa antakuna, hendaklah seorang laki-laki mencari istri yang thayyibatal akhlak, bagus akhlaknya. Dikaulihi, karena ucapan baginda Nabi Muhammad SAW, ista'idu, minta tolonglah billah, minta perlindunganlah kepada Allah, minal munaffirat, dari orang-orang, dari perempuan-perempuan yang melarikan. Nanti ditanya, kila wamal munaffirat, dikatakan, siapa itu munaffirat ya Rasulullah? Siapa munaffirat itu ya Rasulullah? Qala al-imamul ja'ir, pemimpin yang zolim, yakhudhu, mengambil itu imam, minka, darimu, al-haqqo, akan hak, wayamna'u, mencegah itu imam kakor al-haqqo, hak. Satu, al-imamul ja'ir, pemimpin yang zolim. Pemimpin yang zolim itu yang gimana? Dia yang mengambil hakmu dan mencegah hakmu. Wal jarusu, tetangga yang buruk, ainahu, kedua matanya, taroka, melihat engkau, wa qalbuhu, sedangkan hatinya yara'aka, menggembalakan engkau. In ro'a, jika melihat itu jar khairan, kebaikan, sataro, menutupi itu si jar, huwa akan khair. Wa in syaron adharo, memperlihatkan itu si jar, huwa akan syaron. Wal mar'atu su, dan yang ketiga perempuan yang buruk, tusayyibu qoblal masib, tusayyibu, menjadi tua, qoblal masib, sebelum waktunya. Awas nih. Jadi kata Nabi, hindari, minta perlindunganlah kepada Allah dari ketiga tipe manusia yang tidak menyamankan kepada kita. Siapa orang yang tidak menyamankan itu? Pertama, imamul jair, pemimpin yang zalim.
yaitu pemimpin yang mengambil hakmu dan mencegah hakmu. Tidak mengambil tapi menghalang-halangi hakmu. Yang kedua apa? Tetangga yang busuk. Siapa tetangga yang busuk teh? Matanya selalu melihat engkau, ya, sedangkan hatinya selalu apa? Mengembalakan engkau. Jadi matanya melihat, hatinya selalu apa? Ingin memperdaya engkau. Nah, oleh karena itu, in ra'a khairan satarahu, jika dia melihat kebaikan dari kita, maka kebaikan dia ditutup-tutupinya. Tapi kalau dia melihat keburukan dari kita, dia akan menyebarkannya, men-share kemana-mana. Kalau kita berbuat baik, ya, jangankan mata memuji hebat, enggak. Kita berbuat baik, tapi justru ketika kita berbuat buruk, divideokan, wah, posting di FB, Instagram, kemudian di mana-mana. Itu perbuatan tetangga buruk seperti itu. Dan yang ketiga, hindari olehmu wanita yang buruk. Siapa? Tusayyibu qoblal masih, ya, yang menjadi tua sebelum waktunya tua. Ya, artinya apa? Di sini apa? Dia berbuat buruk. Wala takuna, berikutnya, tidak terbukti itu si perempuan akiman. Nah, yang apa? Yang mandul. Dikaulihi tajawwaju nikahilah al-wadud, wanita penyayang. Al-walud, al-walud, banyak melahirkan anak. Fa inni aku mukasirun, memperbanyak bikum kepada kalian al-umama, akan umat. Kata Nabi. Jadi nikahilah wanita yang penyayang. Nah, ketika kalian akan menjadikan seorang wanita itu sebagai istrimu, dia tuh karakternya gimana? Temperamental nggak? Penyayang nggak? Emosional nggak? Itu penting. Ya. Kalau dia sudah begini, kalau sudah memperlihatkan dari WA-nya, di kata-katanya sudah memperlihatkan sikap arogan, sikap kasar, jangan. Mana sih? WhatsApp nggak dibalas? Dasar laki-laki. Wah, udah. Kalau anggur jangan. Sebelum jadi aja, belum jadi istrimu itu sudah begitu, apalagi nanti dia lebih berani lagi. Ya. Terus yang kedua al-walud. Nah, lihat dulu dia anak keberapa. Oh, dia anak ke-12. Wow, berarti turunan deres kalau orang Sunda itu. Turunan beranak banyak. Nah, yang kayak gitu, nanti saya bisa jadi nikah sama dia anak 15. Tiap tahun anakan. Ya. Kakak ke borosot gitu ya. Beda 1 tahun hamil diri. Tiap tahun hamil. Terus liar we. Ya. Emang bagus. Orang tua dulu lihat yang banyak anak itu, ketika anaknya dirawat dengan baik, dengan menggunakan ASI, mereka pada mulus-mulus. Mulai. Walatan kihu, jangan menikah engkau al-ajujan, nenek-nenek, awas, hati-hati santri. Kalian harus sayang kepada diri kalian. Jangan nikah nenek sekalipun nenek itu kaya, kecuali kalau memang kalian ingin mengharapkan kekayaannya. Nah, dengan nenek bersetubuh enggak, ada itu kesukaan nenek sakit jantung maut, nah, kekayaan diambil. Janganlah. Wala akhiron, jangan juga menikahi wanita yang akhir. Akhir itu yang mandul. Ya. Fa inna dararil muslimina taqadil arsi yahdunuhum abuhum wa ibrahim. Sesungguhnya orang-orang muslim yang punya keturunan tahtadil arsi, bawah bayang-bayang aras, yahdunhum, merawat kepadanya siapa? Abu, bapaknya Ibrahim Khalilullah. Yastaghfiruna, mohon ampunan di abaihim, untuk bapak mereka. Tuh gitu ya. Jadi cari seorang perempuan yang berketurunan, ya. Jadi anak yang banyak. Oh, dia anak ke-5, anak ke-12, anak ke-20, bagus itu. Nantinya dia juga bakal kemungkinan besar punya anak banyak.
Kemudian wa antakuna, nah hendaklah menikahi wahai santri bikron perawan, ya, sebab ada Nabi, alaikum bil abkar, hendaklah kalian menikahi perawan. Fa innahu nasih itu abkar, akdabu lebih wangi apanya, afwahan bau mulutnya, wa antaku arhaman lebih mengasihi, wa ahsanu akhlaqan lebih baik akhlaknya. Iya nikah, hikmah nikah dengan apa? Perawan. Ria, jangan nikah dengan apa? Dengan janda. Mas kasihan. Mas tuh disunat tuh sakit. Ya, upahnya adalah kalau sekarang disunat digunting pakai besi, kalau nanti nikah dengan perawan diguntingnya pakai daging. Upah disunatan. Upah disunat apa? Nikah dengan perawan. Perawan tuh. Masa sih nikah? Bukan berarti menafikan menjelekkan janda, bukan. Nabi menganjurkan kepada kita nikah dengan apa? Dengan perawan. Loh, Nabi sendiri nikah dengan janda, Khadijah. Karena Nabi nikah lagi dengan perawan namanya Aisyah. Gitu. Dan juga punya misi tertentu nikah dengan siapa? Dengan janda itu. Pertama, Khadijah itu kalau mau nikah dengan janda, ya, usianya lebih tua, tuh lihat, usianya lebih tua, kaya raya, ya, nanti meninggal dunia, dapat warisan. Kalau mengacu kepada Nabi, memang Nabi nikah dengan Khadijah, usia 40 tahun, Nabi usia 25 tahun, kaya raya lagi, tapi solehnya minta ampun. Seluruh kekayaannya diberikan untuk perjuangan Islam. Nah begitu harusnya kalau menikahi janda yang kaya itu. Misalnya saya bikin pesantren, tapi gak punya modal, itu kebetulan ada janda tuh, kaya raya. Mas, udah nikah belum? Mau nggak dengan ibu nikah? Ibu dengan saya nikah? Ya, punya apa ini? Pak punya apa? Saya punya ini. Mau nggak nanti tanahnya itu dipakai pesantren? Emang itu yang kuinginkan. Terus gimana? Membangunnya? Siap. Saya ada material, ada pom bensin, tahu gitu. Udah menikah janda, tinggal di panti asuhan. Repot lagi, ya. Nah, wantakuna. Nah, berikutnya adalah menikahi wanita yang ajnabiyah. Ada apa? Tidak ada pertalian saudara sama sekali. Walaupun boleh ya nikah dengan saudara sepupu, tapi itu kurang baik. Kadang saudara sepupu teh. Makanya Nabi bersabda, antang la tankihul qarabatal qariba, jangan menikahi kerabat yang dekat. Fainal walada, sesungguhnya anak nanti yukhlaqu ciptakan walad dowian, ya. Dowian itu apa? Nahipan. Apa nahipan artinya? Ya, kurus. Kita anak nanti begang, kerma kurus, lehoan bae, ngacai we, belekan. Itu nahipan itu. Disebut dowian ya. Mama, ya, ayo mencret wae dokter, terus hidungnya meler, terus dahdiran terus, cileuhan deui. Eta budak kriwit. Tuh, jangan nikah dengan kerabat, dengan saudara sepupu itu. Wadalika, dan karena itu liduk fis sahwat, karena lemahnya sahwat maha beserta kerabat. Jadi kalau menikah dengan kerabat, syahwat kita, libido kita akan melempem, ya, redup, mas, kurang bersemangat. Kenapa? Karena ada masih pertalian saudara. Bila pil ghoriba, beda dengan orang asing. Wada pin biasi kuatul ihsas syahwat pakot. Kalau di sisi syahwat emang begitu buruk, jangan dinikahi. Tapi kalau di sisi lain ya haisul aon aisu walhana. Nah, kalau dari sisi ais kehidupan walhana ketenangan, pama'ana kerabat, nikah dengan kerabat itu abdul lebih utama. Lianal koribata kolla sedikit antahuna hianat jauh jahat tuh. Watak itu menjaga, watas biru dan sabar dengan jayati, watak nau dan ridho bil qoli yang sedikit tuh. Kalau memang di situ ada perhitungan lain, yaitu apa? Ais. Kalau nikah dengan dia nanti, ya, orang tua kita meninggal, warisan akan menjadi milik bersama. Jatuhnya kepada keluarga juga, nggak apa-apa. Kang, cek adanya teh, ulang 3 tahun sini ngisi ujangnya.
Ayo tuh, orang supaya deket tambah dekat. Kemudian nanti kita juga harta kita ketika ngasih, ya seolah ngasih ke anaknya, ngasih ke ponakannya, gitu kan. Yang dinikah itu ponakannya, itu bagus itu. Kemudian li anal qoribata, nah ini alasan kenapa lebih baik menikah dengan kerabat. Kalau dari sisi kehidupan, ya, karena kerabat itu sedikit sekali yang berkhianat. Kemudian kerabat itu akan menjaga, ya, menjaga suaminya, menjaga hartanya, karena kan menjaga saudaranya, dan sabar akan gangguannya. Watakna ridho bil qalil, ya, kalau kerabat mah akan ridho dengan yang sedikit, mahu beserta suami. Wala tuzimu, tidak suka mencela. Kalau nikah dengan kerabat mah tidak suka mencela, ya. Nikah dengan kerabat tidak suka mencela. Watas mau pizami, walatas mau, dan tidak mentolerir pizami dalam mencela. Walatar kunu, tuh kalau dengan kerabat mah tidak akan tenang kepada yang lain. Insya Allah kalau nikah dengan kerabat itu tidak akan khianat. Wata'uduha, dan suka mengambil kepadanya siapa berkorobat, dia datang ala gue itu dia, ya. Wata'udah ghairatu korobah alih, dan akan cemburu selain kerabat, lebih daripada cemburunya, ya, yang bukan kerabat. Wakala antujada hadirisol bigol koribah. Nah, sifat-sifat itu sedikit sekali ditemukan di dalam selain kerabat. Ya, seperti wantakuna, dan terbukti wanita jamilata surah, aduh cantik rupawan. Liana zalika, karena itu ablag, lebih menyampaikan, ya, itu bijamaliha, akan kecantikannya. Nikah wanita yang cantik dong, jangan asal hidup. Ya, pilih yang cantik. Syukur-syukur Miss Universal atau tidaknya abang dan none, ini cantik. Relatif sih cantik, memang menurut penilaian. Tapi kalau minimalnya 3 orang 4 orang mengatakan cantik gitu. Tapi yang mengatakan cantik cuma dirimu saja, nah itu perlu diperhitungkan. Berarti menurut orang lain juga jelek. Yang cantik benar, ya bukannya apa penting. Sebab nanti kalau menikah dengan wanita yang cantik, insya Allah matamu tidak akan berpaling pada orang lain. Jika nggak seberapa dengan istri saya, mencantikkan istri saya, ya, jadi kemana-mana teh, satu itu. Yang kedua, ketika dibawa ke undangan kita pede. Coba kalau nikah dengan wanita yang jelek, aduh, udah kamu sini aja. Apaan? Udah tunggu tuh motor, tunggu mobil. Nanti takut ada yang nyuri. Oh bang, saya kan ke undangan bareng abang. Udah, situ aja. Malu saya. Ya sampai gitu. Dibawa ke undangan memalukan. Yang cantik, ya. Ada loh, ada di sini nih, di sini. Lurah tuh, lurah ya. Tapi bukan lurah Teluk Jambe, di sana ada. Dia nasib nikah dengan anak orang kaya, jelek. Jadi dia melihat kekayaannya, rupanya nggak diperhitung. Itu ketika pergi ke tanah suci, istrinya tinggal di mulu. Jadi kan tuh, di sini gue di kamar aja, tunggu, ngerakin sana. Jadi malu. Kalaupun bersama-sama, tawaf gitu, istri mau di mana, mau dia tinggalin terus. Jadi nggak pede si suami. Coba kalau nikah dengan wanita cantik, dibawa kondangannya, yang berapa nih? Yang pertama, dikira yang kedua, si muda, terpesona. Ya, jadi jangan sampai ketika didangdanin teh, aduh, pantas di dapur, terus kinclong, ya. Tapi pengen kinclong gimana? Dikinclongin oleh suaminya, ya. Dah gitu. Sumakolan nadim al-qaul fi majapil bina muhaddabul mana ala dah segitu dulu, ya. Mudah-mudahan Allah mau berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.